Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik. Beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pasca dipanggilnya Hasto Kristianto oleh KPK, banyak sekali klaim-klaim yang disebutkan oleh para kader PDIP. Salah satunya adalah dari Guntur Romli. Jubir PDIP tersebut mengatakan bahwa Hasto memiliki puluhan video mengenai skandal elit para pejabat di tanah air. Nah, hal ini sempat menjadi tanda tanya masyarakat dari para pengamat dan juga para mereka yang pro dengan Jokowi, di mana mereka menantang agar Hasto mengeluarkan saja itu video-video yang dimaksud. Banyak orang menganggap bahwa ini hanyalah sekedar gertakan sambal semata agar Hasto Kristianto itu tidak diciduk oleh KPK. Nah, hal ini menjadi menarik ketika Hasto Kristianto pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun video juga belum muncul. Pada akhirnya beberapa hari lalu Hasto Kristianto resmi menjadi tahanan KPK. Nah, banyak orang bertanya, mana videonya, mana videonya. Dan beberapa jam lalu akhirnya ada video monolog dari Hasto Kristianto yang tiba-tiba muncul di media sosial dan ramai di YouTube. Nah, bisa dikatakan ini adalah video yang dikatakan oleh Guntur Romli, di mana beliau memiliki puluhan video di mana Hasto itu bisa dikatakan menyebutkan beberapa rahasia mengenai skandal elit para pejabat di tanah air. Nah, tentu saja video yang pertama ini sangat menarik. Nah, bagaimana isinya? Mari kita simak berikut ini. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu.
Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Ya, itulah tadi video monolog yang disampaikan oleh Hasto Kristianto yang sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari PDI Perjuangan. Nah, bisa dikatakan konteksnya di sini videonya adalah Hasto ini berusaha menjawab pertanyaan dari Novel Baswedan yang ia temui pada saat acara di Universitas Indonesia ya, di mana Novel Baswedan mengatakan apakah memang benar kalau pelemahan dari KPK ini diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Dan inilah video jawaban yang memang ditujukan untuk Novel Baswedan, di mana di sini Hasto Kristianto memberikan keterangan secara terperinci bagaimana awalnya sehingga Undang-Undang KPK itu direvisi sehingga menjadikan KPK itu semakin lemah dan tidak bisa menjadi kuat seperti dulu, di mana mereka sangat garang sekali untuk operasi tangkap tangan ke beberapa pejabat bahkan menteri ya. Di antaranya tentu saja yang kita masih ingat yaitu pada saat Rohum Hurmuzi yang berasal dari P3. Dan semenjak revisi undang-undang itu memang tidak ada lagi yang namanya operasi tangkap tangan yang dilakukan dan ditujukan oleh para menteri ya. Di mana di sini bisa dikatakan salah satu video yang memang dijanjikan oleh salah satunya jubir dari PDIP itu Guntur Romli akhirnya di-spill ya, akhirnya keluar. Jadi kita bisa menganggap bahwa apa yang dibicarakan oleh para kader PDIP mengenai video Hasto ini bukan hanya isapan jempol semata, bukan hanya gertak sambal semata. Bisa dikatakan ini adalah video awal di mana Hasto Kristianto akan mengemukakan apa yang dialami mengenai skandal elit para pejabat di Indonesia. Nah, pada seri pertama ini bisa dikatakan Hasto Kristianto ingin mengatakan secara gamblang bahwa Presiden Jokowi lah yang menjadi aktor utama dalam pelemahan dari KPK dengan tujuan untuk melindungi anak dan juga menantunya, yaitu Mas Gibran dan juga Mas Bobi.
Pada awalnya memang kenapa dilakukan hal ini, itu adalah awalnya dari pembicaraan yang dilakukan oleh Hasto dan juga Presiden Jokowi, di mana Hasto mengingatkan bahwa Jokowi ini sekarang sudah menjadi presiden. Buat apa lagi anak-anaknya menjadi pejabat-pejabat lagi, karena memang beliau sudah memegang jabatan tertinggi di tanah air, sehingga bisa dikatakan sudahlah cukup gitu. Tapi ternyata apa yang dipikirkan oleh Hasto tidak sejalan dengan Jokowi, di mana Jokowi masih ingin tetap, biarpun dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, namun garis keturunannya itu masih memiliki kekuasaan yang bisa melindungi dirinya dari hal apapun. Nah, bagaimana menurut rekan semua? Apakah ini video yang pertama dan terakhir, atau ini adalah senjata pertama yang telah dijanjikan oleh Hasto dan para elit dari kader PDIP? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu dan project. Lebih kami dan salah kata atau salah datang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.